ada banyak orang gak percaya sama Isra Mi'raj. Banyak orang gak percaya sama Isra Mi'raj. Ini sama aja kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Zaman-zaman itu juga banyak yang gak percaya tuh sama Isra Mi'raj. Mereka bilangnya gini, oh Muhammad ngaco nih, Muhammad ngaco. Dia bilang katanya dia melakukan perjalanan tadi malam, hanya dalam semalam aja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa tuh adanya di Palestina. Padahal pergi ke Palestina tuh, kita perjalanannya aja dari sini ke sana itu beberapa minggu baru nyampe. Muhammad dia bilang katanya malam doang dibalik lagi. Kagak-kagak Muhammad gitu. Padahal percaya. Dan banyak orang pada saat itu yang baru-baru masuk Islam juga ada yang pada keluar lagi dari agama Islam karena mereka mendengar nih, kayaknya agamanya jadi kayak dongeng gini ya. Kan kemarin-kemarin kan katanya bilangnya agama yang masuk akal. Nih kayaknya malah gak masuk di akal nih. Ini Muhammad cerita katanya dia jalan mau ke Masjidil Aqsa gitu, terus balik lagi gitu kan, cuman dalam semalam doang. Ini ada agak-agak gimana gitu ya ceritanya gitu. Katanya orang-orang zaman jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah di zaman sekarang ini ada juga masih orang-orang yang suka berpendapat seperti itu gitu kan. Gak masuk di akal peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal teman-teman saudaraku sekalian, zaman sekarang kan kagak sama zaman dulu. Orang zaman dulu gak percaya masuk akal menurut saya. Kalau zaman sekarang gak percaya sama peristiwa Isra Mi'raj, gak masuk di akal menurut saya. Yang gak percaya sama peristiwa Isra dan Mi'raj, menurut saya gak masuk di akal. Kenapa gitu? Udah ada pesawat. Betul gak? Nih ya, teorinya gini nih. Semakin kuat yang bawa, semakin pendek jarak yang ditempuh. Ini teorinya teman-teman, prinsipnya. Maksudnya itu teori yang tidak terbantahkan. Semakin kuat yang membawa, semakin pendek jarak yang ditempuh. Dari Jakarta ke Surabaya, jalan kaki kapan nyampe? Nyampe besoknya ke tukang pijit. Iya kan? Kayaknya gitu dah. Nyampe besok tapi ke tukang pijit, nggak nyampe ke Surabaya. Jadi sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena kan kaki kita sangat terbatas kekuatannya. Kalau naik sepeda pancal, wah mungkin seminggu kali ya baru bisa nyampe ke Surabaya, kan berhenti, capek berhenti gitu kan. Kalau naik sepeda motor 2 hari teman-teman. Kalau naik sepeda motor. Kalau naik mobil, nih ya, sepeda motor lebih kuat daripada sepeda. Sepeda biar gimana juga tetap maksudnya ada kekuatan tambahan dibandingkan dengan yang jalan kaki. Nah, jadinya kan orang yang naik sepeda lebih sebentar daripada orang yang jalan kaki. Yang tadi tuh naik sepeda motor lebih cepat daripada sepeda pancal. Nah sekarang naik mobil, orang kalau dari sini ke Surabaya naik mobil, ya mungkin sehari gitu kan ya, bahkan gak nyampe berapa belas jam gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau naik pesawat cuman 1 jam lebih aja. Kenapa gitu? Karena pesawat lebih kuat dari mobil, mobil lebih kuat dari motor, motor lebih kuat dari sepeda. Semakin kuat yang bawa, semakin pendek jarak yang ditempuh. Ya kan? Makanya Allah ketika cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, Allah gak bilang ini nih, Allah gak bilang Allah kasih rahmat kepada seorang hamba yang berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah gak bilang begitu. Allah gak bilang rahimallahu abdan sarabi nafsihi lailan. Allah gak bilang gitu. Ayat tentang Isra Mi'raj Allah ayatnya tuh gak bunyinya kayak begitu. Tapi bunyinya kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad gak jalan sendiri, gak naik motor, gak naik mobil, gak naik pesawat, akan tetapi diperjalankan oleh Allah. Pakai kekuatannya Nabi Muhammad apa pakai kekuatan Allah? Pakai kekuatan Allah. Apa yang muskil di otakmu? Apa yang muskil di otakmu? Pakai kekuatan Allah kok. Ini yang muskil-muskil nih, kerdil, kecil, kayak semut. Semut tuh ada yang cerita sama temennya. Lo tau gak? Gua dong jalan dari Tebet ke Condet. Terus gue balik lagi 1 jam doang. Kata temen-temennya, lo ngaco. Gua kagak percaya. 1 jam nih kita dari sini ke dapur. No 1 jam baru gue percaya. Ke Tebet negeri mana tuh Tebet? Yang ada patung pancurannya. Nah itu kan kita cuman baca di apa namanya, di koran-korannya semut. Kali-kali ada suaranya semut. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, nah ini kan semut-semut nih gak pada percaya nih. Terus dia bilang, tunggu dulu dong, kan gue belum kelar. Saya tuh tadi ada di tasnya Ustazah Halimah. Saya tuh tadi ada di tasnya Ustazah Halimah. Saya ikut sama dia gitu kan. Nah berangkat dah saya dari Tebet ke Condet. Cuman setengah jam doang, abis itu balik lagi. Setengah jam lagi gitu. Oh ngobrol dong dari tadi. Kalau itu saya percaya. Kan begitu. Teman-teman saya sekalian, Nabi gak bilang saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya enggak. Ini usriya bi, saya di Isra dan di Mi'rajkan. Di Isra kan bukan Nabi yang jalan, bukan. Akan tetapi diperjalankan. Nah kalau diperjalankan, kan kayak semut tadi nih. Dia gak jalan, dia diperjalankan. Yang namanya diperjalankan kan pakai kekuatan yang berangkat, yang jalan. Ya kan gitu ya? Bukan pakai kekuatannya semut. Demikian pula dengan Nabi besar Muhammad. Ketika di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad, Allah bilang Allah yang mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad. Artinya semuanya adalah dengan kekuatan Allah. Nah kalau pakai kekuatannya Allah, Allah itu tidak bertempat, Allah tidak berarah, maka Allah melewati tempat, melewati waktu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang terjadi pada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad bukan 1 jam, bukan 5 jam, bukan setengah jam, akan tetapi thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Ini yang terjadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kata Allah, aku kembalikan ia dari arsh, sedangkan tempat tidurnya masih hangat bekas tidur dia yang sebelumnya. Kita tuh kalau tidur, ini kayak adik-adik nih duduk nih. Kalau bangun anget tau dek tempat duduknya. Cobain lah, pernah cobain? Tapi kalau kamu balik lagi ke tempat duduk ini 10 menit lagi, udah dingin apa masih hangat? Udah dingin, udah gak hangat lagi. Berapa lama nih kira-kira kalau masih hangat kayak begini nih? Ya cuman beberapa menit aja. Ini kalau saya pergi nih sekarang nih, habis itu saya balik lagi, semenit saya pegangin, masih hangat. 2 menit masih hangat tuh mungkin. Nah itu teman-teman saya sekalian, kayak gitu Allah dalam masa panjang Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tidur, kemudian dibangunin, berangkat Isra dan Mi'raj, ini itu apa segala macam semuanya, sampai Nabi Muhammad balik lagi tempat tidurnya masih hangat bekas tidur beliau yang sebelumnya. Berapa lama? Ya berapa menit? Berapa menit doang teman-teman.
kejadian Isra Mi'raj yang orang kok cerita aja nih perlu waktu sejam, 2 jam, 3 jam buat ceritain detailnya Isra dan Mi'raj. Nabi yang jalaninnya hanya semenit, 2 menit, 3 menit, belaka segitu aja gitu. Masya Allah, Masya Allah. Memang ya udah yang paling disayang sama Allah dah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu poin yang kedua. Isra dan Mi'raj sangat masuk di akal bagi siapapun yang beriman kepada Allah, bagi siapapun yang tahu kekuatan Allah, sebab Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri, akan tetapi diperjalankan. Jadi adik-adik teman-teman semuanya jangan pernah ada kayak yang ragu-ragu gitu dengan kebenaran Isra dan Mi'raj. Kok gak masuk di akal ya? Ya gak masuknya di akal kamu gitu kan. Karena akal kamu terlalu kerdil, akal kamu jadinya kayak akalnya semut tadi itu gitu. Bismillah. Yang ketiga poin yang saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian mengenai poin Isra dan Mi'raj. Adik-adikku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu waktu berangkat Isra dan Mi'raj, Isra ya, berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak direct. Ada yang suka naik pesawat tuh ada yang direct, ada yang transit, ya kan? Ada itu yang kalau kita dari sini ke Gorontalo atau dari sini ke Ternate atau dari sini ke Papua, ada yang langsung gitu. Biasanya lebih pendek jaraknya, ada yang pakai transit. Dari sini transit dulu ke Makassar, dari Makassar naik lagi ke Gorontalo gitu. Dari sini ke Manado, dari Manado berangkat lagi ke Sorong, Papua, kayak gitu. Nah, ada sekalian, misalnya dari sini ke Bali itu ada yang langsung dari sini ke Bali gitu ya. Ada juga yang dari sini ke Surabaya, dari Surabaya pindah pesawat ke Bali. Nah, itu tuh yang namanya langsung tuh direct. Kalau yang pakai pemberhentian, nah itu pakai transit. Adik-adik sekalian, Nabi tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh nggak direct. Nabi berhenti. Ada yang belum tahu nih pasti. Nabi tuh berhenti dek, berhenti dulu gitu. Habis itu berhenti lagi gitu. Beberapa kali pemberhentian. Pemberhentian pertama, Nabi berangkat nih, barengan nih sama malaikat Jibril. Nabinya naik buraq. Apa tuh buraq? Kayak kuda tapi gak segede kuda, kayak keledai tapi lebih gede dari keledai. Ya, punya sayap, warnanya kuning keemasan. Kalau keringetan, bau keringetnya kayak bau misik, bau kasturi, wangi banget kalau keringetan. Tuh ya. Jadi adik-adik, kamu kalau mau hadir majelis mandi karena kamu bukan buraq. Kalau kamu mau hadir nih ke Ahbabuz Zahra gitu kan, mau pergi sekolah di Ahbabuz Zahra gitu, mandi dulu dek ya, jangan sampai nggak mandi gitu berangkatnya. Kalau dibilangin udah nggak usah pakai mandi dan nanti kamu telat. Kalau misalnya kata mamanya gitu, mah saya harus mandi mah. Kenapa? Sebab saya bukan buraq. Kalau buraq, kalau keringetan baunya kasturi. Nah kalau kamu bau apa? Bau karbit takutnya. Gitu kan? Gitu. Nah si buraq ini di jabhahnya sini nih, di keningnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keren. Nama Nabi ada di dahinya buraq, teman-teman. Dahinya buraq aja ada nama Nabi Muhammad selain nama Allah di situ. Masa hatimu nggak ada? Nah ini kan aneh-aneh ya. Itu umat Islam nggak ada cinta sama Nabi Muhammad di hati kita. Jangan sampai kayak begitu. Nah biarkan. Mudah-mudahan nama Allah, nama Nabi Muhammad selalu ada di seluruh anggota tubuh kita insyaallah, terutamanya di hati kita. Jadi Nabi naik buraq, gitu ya. Malaikat Jibrilnya naik apa Ustazah? Nggak pakai naik. Nah, malaikat Jibril tuh punya sayap banyak. Malaikat Jibril tuh bentuk aslinya punya banyak sayap. Malaikat Jibril, tapi kalau
barengan sama Nabi Muhammad ya mengecilkan dirinya kecil sampai jadi seukuran manusia pada normalnya. Sebab asli bentuknya malaikat Jibril itu ada serius besar banget. Ya. Ngomong besarnya gimana nih ya? Biar ketahuan kalau itu besar banget gitu. Besar banget gitu. Sampai dari besarnya malaikat Jibril nih ya, asli bentuknya malaikat Jibril tuh besar banget, yang sampai kalau ikut bentuk aslinya malaikat Jibril, planet bumi ini di tangan malaikat Jibril kayak kelereng di tangan anak kecil. Itu asli bentuknya malaikat Jibril. Punya sayap sejumlah 360 sayap. Asli bentuknya malaikat Jibril tuh kayak gitu. Gitu kan? Lah kan gak bisa nih datang ke bumi kalau bentuknya kayak begitu. Jadi dikecilin dulu, kecil sampai jadi kayak seukuran manusia pada umumnya. Biasanya malaikat Jibril tuh suka ngambil mukanya para sahabat. Bukan berarti sahabatnya jadi gak punya muka, bukan ya, tapi masih nyerupain gitu. Suka nyerupain sahabat Nabi Muhammad yang cakep ya. Dan yang sering mukanya diserupain sama malaikat Jibril itu adalah Dahyah bin Kilab. Itu salah satu dari sahabat Nabi Muhammad yang paling cakep, namanya Dahyah. Kok Ustazah tahu aja sih? Pokoknya orang cakep-cakep saya tahu dah. Gitu kan. Teman-teman sekalian saya muliakan, adik-adik semuanya, Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad berangkat, ini penting juga nih. Ini poin lain juga nih ya. Selain daripada penerbangannya Nabi, penerbangan. Ya kan memang penerbangan ya, mau terbang ya. Selain daripada penerbangannya Nabi itu nggak direct, artinya pakai transit. Nabi juga ketika diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra apalagi Mi'raj, itu Allah Subhanahu wa taala mengubah alat-alat perkakas atau panca indera yang ada dalam diri Nabi Muhammad menjadi seperti atau mirip sama panca inderanya para malaikat. Jadi cara Nabi Muhammad lihat, cara Nabi Muhammad dengar, cara Nabi Muhammad mencium aroma, itu pada saat Isra dan Mi'raj enggak sama sama cara lihatnya manusia pada umumnya, lebih kepada cara lihatnya para malaikat. Gimana cara lihatnya malaikat? Nih adik-adik saya kasih tahu. Malaikat itu dek kalau ngelihat orang nih, kayak ngelihat kita nih ya dek ya, itu nggak ngelihat mukanya yang ini cakep, yang ini jelek, yang ini hidungnya mancung, ini enggak gitu. Sama aja, semuanya di pandangan malaikat itu semuanya sama aja. Akan tetapi yang bercahaya, semuanya gelap semuanya di dalam pandangan malaikat, kecuali yang bercahaya adalah hati yang mengingat Allah, hati yang bersambung pada Allah, hati yang ada sedang ingat sama Nabi Muhammad, sedang ingat sama akhirat, sedang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, itu kelihatan bercahaya. Makanya itu sebabnya kenapa para malaikat-malaikat itu selalu akan beristighfar dan mendoakan untuk orang-orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang sedang mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu tuh. Makanya orang kalau keluar rumah baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah utuskan padanya 2 malaikat menjaganya sampai ia kembali pulang dengan selamat. Karena malaikat mah nggak lihat gitu mau dia bawa apa gitu ya untuk perlindungan diri tuh nggak lihat. Dia bersih pakai hand sanitizer atau apa segala macam. Malaikat nggak peduli itu gitu. Malaikat ini perlu dijaga apa nggak perlu dijaga, lihat dia ingat Allah nggak saat keluar rumah. Yang ingat Allah, berzikir kepada Allah saat keluar rumah, didampingin deh tuh sama para malaikat-malaikatnya Allah. Gitu teman-teman. Nah demikian pula dengan cara lihat para malaikat, katanya Nabi Muhammad SAW, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang sedang ada orang yang baca Quran, ingat sama Allah, dia baca firman-Nya Allah, itu kelihatan terang bagi penghuni langit seperti
terlihatnya bintang gemintang bagi penghuni bumi di waktu malam. Kita kalau lagi malam nih, ngeliatin langit kan gelap semuanya tuh, kecuali bintang-bintangnya yang terang. Demikian pula kita nih di bumi nih, nggak siang nggak malam sama. Malaikat di langit tuh ngelihat kita semuanya sama, gelap terus, nggak siang nggak malam. Yang kelihatan terang adalah hati yang lagi ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pikiran kamu tuh sekarang tuh, kamu selama ini lebih banyak kelihatan terang atau kelihatan gelap bagi para malaikat gitu. Tinggal dipikirin aja. Yang serem kalau kamu mati dalam keadaan gelap, itu dia tuh. Setannya pada ngumpul, malaikat kagak ada yang pada mau hadir, malaikat rahmat. Nah itu kan serem tuh gitu teman-teman saya sekalian. Nah pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa sama malaikat Jibril tuh ya, barengan gandeng malaikat Jibril. Dari atas langit tuh bumi kelihatan gelap semua, kecuali yang dicahayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi-bumi ini nih. Kelihatannya itu. Jadi bukan yang wah terang banget tuh, ada kuning-kuningnya di atasnya itu apaan ya? Oh ternyata itu Monas, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak kelihatan dari atas, wow lampunya terang banget, oh itu menara. Iya gitu, nggak ada tuh teman-teman saya sekalian. Nggak kayak begitu ceritanya. Oh itu lampunya terang banget, oh itu New York ya, itu ya New York ya, nggak bisa, nggak kelihatan. Nggak kelihatan terang teman-teman dari atas langit sana itu pada malam Isra dan Mi'raj. Bukan karena lampu atau api yang mereka nyalakan sehingga menjadi terang. Semuanya kelihatan gelap kecuali tempat-tempat yang dicahayai Allah. Makanya begitu dari atas tuh kelihatan ada tempat cahayai Allah. Nabi Muhammad lihat, wah terang banget tuh. Nabi kemudian diajak turun. Sholihahuna rokaatain ya Rasulullah. Salatlah di sini 2 rakaat wahai Rasulullah. Nah, mengikuti milahnya, mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim cara sholatnya. Karena kan belum diwajibkan sholat fardu kan, belum tahu caranya sholat. Nah itu cara sholatnya masih mengikuti cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim. Katanya cara sholat Nabi Ibrahim itu memang paling mirip sama cara sholatnya kita, ada sujudnya, ada rukunya juga. Akhirnya Nabi Muhammad sholat tuh 2 rakaat. Habis selesai sholat baru nanya. Ini adabnya Nabi Muhammad teman-teman. Kamu kalau disuruh kerjain dulu baru nanya. Jangan banyak nanyanya dulu, belum tentu dikerjain. Kalau disuruh sama orang tua ini apa segala macam itu ya dikerjain dulu aja gitu. Nanti kalau habis kerjain baru, kenapa sih mah? Memangnya mau ada tamu ya mah harus dibersihin semuanya. Ini mah enggak Jul. Ayo nak kita bersih-bersih mah. Emang siapa yang mah yang mau datang mah? Tunggu dulu nih mah. Kiranya nguntungin penggan ya sama kita kan gitu ya. Gak gitu teman-teman, gak gitu. Jadi kalau disuruh-suruh ya udah kerjain aja dulu gitu. Kalau kamu mau nanyanya bisa saya dikerjain kayak Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi habis Nabi Muhammad sholat baru Nabi Muhammad nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Kok bercahaya terang banget dari atas langit tadi? Malaikat Jibril bilang, hadhihi Thaibah haitsu fihal muhajarah. Ini adalah tanah Thaibah wahai Nabi Muhammad, tempat di mana kamu nanti akan hijrah di sini. Kota Madinah itu adalah pemberhentian pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu berangkat lagi, habis itu turunin lagi pas ngelihat ada tempat, terang banget tuh, terang banget dari langit turun deh tuh. Sholat Nabi Muhammad. Sholihahuna rakaatain. Nabi sholat. Habis sholat nanya lagi. Ini apa wahai Jibril? Hadhihi Tur Sina. Ini adalah bukit Sinai. Haitsu kallamallahu fihi Musa. Di mana di tempat ini Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Jalan lagi nih. Terus udah kelihatan tempat terang lagi, turun lagi. Ini mana nih? Condet. Enggak. Ya, nggak tahu tuh Nabi nggak turun di Condet sih, tahu saya. Nabi turun lagi kemudian sholat lagi. Ini tempat apa wahai Jibril? Bethlehem. Ini adalah Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad berangkat lagi, kemudian turun lagi di Masjidil Aqsa di Mabrokul Burak ya, di masjid yang sekarang dibuat jadi tempatnya naroin turunnya buruk tuh sekarang dibuat masjid namanya Masjid Mabrokul Burak. Masjid tempat landainya buruk ya, tempat berlabuhnya atau tempat mendaratnya
buruknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang udah pernah sampai ke sana? Belum. Baru saya doang. Oh, ada juga sih beberapa orang ya. Udah sampai ke sana. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan adik-adik ini ke sana. Insyaallah kalau besar niatnya, besar keinginannya, insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah. Kata Nabi Muhammad, jangan la tadribu rihalikum illa ala salat masajid. Janganlah kalian pukul kendaraan kalian kecuali menuju 3 masjid. Maksudnya safar itu paling bagus ke 3 tempat ini gitu ya, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saya udah pernah sampai tuh ke 3 masjid tersebut dan mudah-mudahan Dede juga saya doakan mudah-mudahan bisa sampai ke sana juga insyaallah. Baik, jadi seperti itu ada sekalian, enggak langsung gitu ya. Dari sini juga kita tahu bahwa tempat-tempat taat kepada Allah itu tuh terlihat terang dan bercahaya dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala, berseberangan atau berkebalikan dengan tempat-tempat maksiat yang terlihat sangat gelap dan sangat buruk gitu ya dalam penglihatan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga silahkan kalian berpikir rumahmu itu loh. Rumahmu itu. Ini dalam pandangan malaikat kira-kira bercahaya apa gelap ya? Gitu kan? Sambil kalian mengusahakan, jika selama ini kayaknya iya dah, rumah saya kayaknya gelap dalam pandangan para malaikat, jarang ibadah, jarang dipakai ingat sama Allah. Yuk, naikin mutunya, rumah-rumahmu itu bukan harus dilebarin rumahnya, bukan harus dibagusin wallpapernya, bukan harus dibagus-bagusin apanya gitu ya. Karena bagaimanapun yang nurunin rezeki itu para malaikat kan. Kan ada tugasnya malaikat tuh nurunin rezeki, ada tugas malaikat kan, malaikat penebar rahmat di atas muka bumi gitu. Nah kalau kalian kepengen biar banyak dapat rahmat, banyak diturunkan ampunan, banyak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki apapun aja termasuk rezeki kebahagiaan hati dan lain sebagainya, kalian harus bikin rumah kalian itu bisa ditandain sama malaikat. Nah malaikat nandainnya nggak bukan dari cahaya di rumah tersebut. Nah keberadaan cahaya itu tergantung dari bagaimana kamu zikrullah, mengingat Allah. Makanya dek, ini yang paling gampang aja saya ajarin, yang paling gampang. Jangan masuk rumah kecuali sudah ucap salam dan baca kulhu sama ayat kursi. Saya ngerasain banget. Saya masuk rumahnya siapa aja saya pakai salam sama ayat kursi sama kulhu, selalu saya baca. Siapa yang ngajarin? Tentu aja Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi ngajarin kita kalau ngucap masuk rumah ucap salam. Kalau di dalam rumah itu ada orang, ucap salam sama orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya, dari ucap salam nih saya udah tahu nih siapa yang datang. Betul nggak? Kita dulu di Tarim itu di Daruz Zahra, dari ucapan salam saya tahu siapa yang datang. Kalau gini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tahu nih anak Arab nih. Terus kalau yang kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi, nah anak bule nih. Kalau anak Indonesia, Assalamualaikum. Yang pernah tinggal di Daruz Zahra ya nggak? Oh iya banget tuh anak Indonesia, aduh khas banget dah salamnya dah. Gitu tuh, Assalamualaikum. Ya Allah, rusuh banget dah anak Indonesia mah emang. Tarim kagak jadi tarim anak Indonesia. Ya Allah. Jadi kita adek-adek ucap salam sama yang dalam rumah. Kalau di dalam rumahnya kosong, maksudnya kayak nggak ada orang dalam rumah, emang kita yang bawa kuncinya gitu kan. Kita masuk rumah kosong gitu, ucap salam sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh gitu. Enak banget ya, seneng banget. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Biar rumah kita penuh dengan cahaya Nabi Muhammad alaihissalam. Abis itu baca kulhu. Kalau masuk rumah tuh baca kulhu. Ini diajarin menabi sama orang yang ngeluh menabi banyak utang, kagak punya duit, susah banget ekonominya. Menabi diajarin kamu tiap masuk rumah baca kulhu. Habis ucap salam kamu baca kulhu.
Gitu. Nabi diajarin gitu doang. Lebek ya Rasulullah. Diamalin sama dia. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Diamalin sama dia nih terus aja. Tiap masuk rumah baca kulhu, masuk rumah lagi baca kulhu. Kalau masuk rumah nggak ngapa-ngapain, keluar lagi baca kulhu. Keluar masuk lagi baca kulhu gitu. Jadi dia pokoknya terus tuh baca kulhu setiap masuk rumah, nggak pernah lupa. Semua yang di rumah situ setiap masuk rumah baca kulhu. Beneran. Dapat beberapa bulan bilang lagi sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terima kasih banyak wahai Rasul. Rumah saya sekarang banyak rezekinya, utang udah kebayar semuanya. Kayaknya nih rezeki nih masuk nggak cuma lewat pintu, lewat jendela juga dah. Masya Allah. Jadi tuh, ayo dah adik-adik, daripada ngomel-ngomel uang jajan kurang banyak, mendingan sekarang ganti aja. Tiap masuk rumah baca, sebelumnya ucap salam, kemudian baca kulhu. Ustazah baca kulhunya sambilan jalan apa sambilan berhenti? Itu kan masuk pintu, buka pintu, masuk, berhenti dulu baca kulhu atau sambilan jalan? Boleh aja lah dua-duanya lah. Boleh aja dua-duanya. Yang penting jangan salto. Baca kulhu sambil salto, nggak usah ya. Jadi gitu baca kulhu. Nah kalau ayat kursi ini biar setan gak ikutan masuk ke rumah kita. Biar rumah kita tuh jadinya adem teman-teman. Biar rumah kita tuh hatinya pada adem. Itu kalau yang di rumah suka beranteman mulu tuh, ya, yang di rumah suka suaranya kenceng-kenceng. Adik-adik yang kalau diomongin sama mamahnya suka kenceng-kenceng suaranya. Nah tuh cobain. Kalau masuk rumah baca ayat kursi. Biar kamu itu hatinya adem, jadi bawaan gak pengen marah-marah mulu. Karena yang suka bikin marah tuh setan tuh. Setan itu dibikinnya dari api. Api tuh panas. Makanya orang kalau yang apa-apa panasan mulu hatinya, nah tuh banyak setannya. Ada yang di sini yang pernah lihat setan? Ngaca coba. Oh ini setannya nih, gitu kan? Itu dia tuh, yang di kaca itulah dia. Setan itu mengalir bersama dengan darahmu di situ tuh dek, tuh di dalam hati kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa menghadapi bisikan setan. Itu poin. Ya.